Baik pemirsa TVR Parlemen, di tengah berkembangnya perekonomian nasional, di mana saat ini juga sudah ditopang oleh bagaimana digitalisasi di sektor perekonomian dan juga bisnis, terutama di perekonomian dan juga bisnis di Indonesia, ternyata memang masih membawa permasalahan baru yang saat ini masih menjadi sorotan pemerintah dan juga DPR, yaitu munculnya aksi monopoli, yang dimana sebetulnya aksi monopoli ini sangat mengancam untuk pelaku usaha kecil, konsumen, dan juga iklim investasi yang adil di Indonesia. Sebetulnya DPR RI sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha. Namun undang-undang yang sudah berusia 26 tahun ini dinilai sudah tidak relevan lagi dan perlu untuk direvisi. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bersama kami Ibu Nevi Zuhairina, anggota Komisi 6 DPR. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu, kalau melihat kondisi saat ini di mana digitalisasi ini merupakan salah satu yang bermanfaat untuk perekonomian kita, namun juga membawa permasalahan baru, itu monopoli. Ibu melihatnya seperti apa, Ibu? Banyak hal yang harus kita perbaiki dengan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah berumur 26 tahun, yaitu yang pertama perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi, undang-undang yang ada saat ini tuh tidak lagi relevan ya dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital, sehingga perlu disesuaikan untuk mengatasi tantangan baru. Untuk itu kita memasukkan pasal-pasal ya yang membatasi ya perkembangan teknologi ini dalam perdagangan ya. Dan ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi perdagangan ya dalam teknologi ini menguasai perdagangan online yang tidak bisa dikendalikan ya oleh undang-undang ini, sehingga kita memasukkan pasal-pasal yang mengunci ya perkembangan digital teknologi dalam perdagangan ya. Nah, ini terus yang kedua itu sanksi ya. Sanksi ini kita memiliki keterbatasan. Jadi bila ada perdagangan secara online yang tidak terkendalikan, kita harus berikan sanksi. Ya, sanksi ini yang ada saat ini dianggap tidak efektif dalam mencegah praktek monopoli ya dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi tidak hanya sanksi tapi juga KPPU mempunyai kewenangan ya untuk menegakkan hukum ya, sehingga bukan hanya menegur tapi juga bisa memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku usaha yang monopoli ini ya. Jadi meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang diharapkan Bapak Presiden kita. Kalau kita hanya menegur ya, hanya memberikan catatan ya kepada pelaku-pelaku usaha atau monopoli itu tidak ada penegakan hukum ya sama saja bohong ya. Istilahnya mereka harus mempunyai kewenangan yang penuh ya untuk adanya investigasi ya kepada pelaku usaha yang monopoli ini, sehingga undang-undang ini harus juga mengunci bagaimana KPPU yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum. Lalu yang keempat, menyediakan penyidik pegawai negeri sipil. Nah, di mana saat ini terkendali ya status pegawai KPPU ya yang hanya P3K. Ini juga menguatkan kewenangan KPPU. Ya, mereka bukan P3K, tapi mereka adalah PPNS, ya, di mana KPPU jadi memiliki super payung kuat, tidak hanya regulasinya, tapi orang-orang yang di KPPU itu ditakuti gitu ya. Mungkin sampai saat ini kalau kita lihat KPK ya, orang ada takut sama KPK. Nah, bagaimana KPPU juga begitu ya. Jadi ditakuti lah istilahnya. Kewenangan itu, jadi kewenangan KPPU ini perlu diberikan kewenangan lebih luas untuk mengawasi ya dan menindak praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini berkaitan juga dengan perlindungan konsumen ya. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Jadi kalau udah KPPU-nya ini bisa menindak ya, bisa memberikan hukuman ya, maka akan melindungi secara tidak langsung para UMKM ini ya. Nah, itu pasal-pasal yang kita masukin. Baik, nah kalau untuk dampaknya yang diharapkan nantinya untuk revisi undang-undang ini nanti ke depan dampaknya seperti apa yang diharapkan oleh Komisi 6, Bu? Aduh, banyak sekali ya dampaknya ya. Istilahnya pelaku usaha yang memiliki modal besar ya, yang menguasai pasar ya, itu tidak bisa berbuat ya sewenang-wenang gitu ya. Dan ini berlaku di negara maju. Ya, artinya pelaku UMKM kita lihat seperti IKEA. IKEA itu kan sebenarnya produk-produk UMKM yang dikumpul ya oleh pengusaha besar kan melindungi pelaku UMKM. Kalau ini tidak ya, ini ternyata dia bahkan impor ya barang-barangnya dari luar
dan menguasai pasar ya. Nah ini undang-undang revisi nomor 5 tahun 9 itu belum bisa menindak seperti itu ya, menindaknya pelaku-pelaku usaha seperti itu. Nah ini makanya kita banyak-banyak menghimpun masukan ya, sehingga banyak pasal-pasal yang diubah ya untuk kita melindungi pelaku UMKM di Indonesia ini. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kita bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Ibu Nevi Zuhairina, yang membahas terkait bagaimana praktik monopoli di Indonesia ini masih perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah berusia 26 tahun dan sudah kurang relevan dengan bagaimana kondisi persaingan usaha dan juga perekonomian di Indonesia. Dan kita harapkan nantinya undang-undang ini dapat segera selesai dan juga bisa memberikan dampak bagi perekonomian di Indonesia. Sekian dari saya, Deden Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.